Saudara dan saudari, hari ini juga kita merayakan Memoria Santo Leo Agung, Leo the Great. Dia adalah seorang paus. Dan kita telah juga mendengar di awal permulaan misa akan intensi kita pada perayaan misa pada hari ini, yaitu untuk kanak-kanak, pelajar sekolah dan belia, dan diselaraskan dengan misi daesis kita, yaitu mempromosi panggilan. Saudara dan saudari, kita melihat inti kepada Injil hari ini terlebih dahulu. Apabila Yesus sampai, dia menyusur ke kota Samaria dan Galilea, dan apabila dia memasuki suatu desa, ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Tetapi orang-orang yang berpenyakit kusta ini pada masa itu memang akan sentiasa diasingkan. Mereka tidak boleh bersama-sama dengan community. Kalau mungkin sekarang ini di karantin lah, ada penjarakannya. Dan pada masa itu bukan sahaja penjarakan 1 meter, tetapi harus berdiri agak jauh. Jadi sebab itulah mereka berteriak supaya Yesus mendengar mereka yang jauh. Dan mereka mengatakan, "Yesus Guru, kasihanilah kami." Ke-10 orang kusta ini berteriak dari jauh, memohon supaya Yesus mengasihani mereka. Dan Yesus tidak mengatakan kepada mereka, "Pergilah dan kamu akan disembuhkan." Tetapi dia meminta mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam ataupun padri pada masa itu. Dan mereka diminta untuk berbuat demikian sebab apabila mereka disahkan oleh imam yang mereka itu telah sembuh, barulah mereka akan boleh kembali untuk bersama-sama dengan community. Mungkin yang kita pahami sekarang 14 hari karantin, barulah bersama-sama dengan community kita. Jadi itu yang terjadi, saudara dan saudari. Yesus telah menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam, dan sudah tentulah melalui pengesahan daripada imam itu bahwa mereka telah sembuh dan mereka akan dibenarkan kembali kepada community mereka. Mereka ini hidup terasing, malahan mereka juga diminta untuk tinggal di luar kota dan harus membawa loceng. Kalau mereka melalui suatu kawasan yang dipenuhi oleh orang ramai, mereka akan membunyikan loceng. Unclean, najis, mengatakan bahwa mereka itu berpenyakit kusta, supaya orang-orang lain tahu dan menjauhkan diri. Sekarang mungkin yang kita pahami memakai gelang putih lah, nampak saja gelang putih, jauh-jauh lah, ada COVID. Begitulah, saudara dan saudari. Dan apabila di dalam perjalanan, sebelum pun mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam, mereka telah sembuh. Dan sudah tentulah Yesus mengetahui dia yang telah mengarahkan mereka untuk pergi supaya mereka sembuh, supaya mereka dibenarkan kembali. Karena sudah tentulah mereka akan disembuhkan oleh kuasa daripada Allah itu sendiri. Apabila melihat diri mereka sembuh, salah seorangnya, orang Samaria, kembali dan dia mengucap syukur kepada Allah karena dia telah disembuhkan. Dan dia tersungkur di depan kaki Yesus, sangat bersyukur karena dia telah disembuhkan daripada penyakit kusta itu. Dan Yesus bertanya, "Engkau adalah orang Samaria, bukan orang Yahudi, dianggap sebagai orang asing, bukan orang terpilih, tetapi mengapa engkau saja yang kembali untuk mengucap syukur? Kemanakah yang 9 orang lagi?" Sudah tentulah saudara dan saudari, tidak dapat digambarkan adakah mereka terus hilang begitu saja atau kemudian harinya mereka kembali kepada Yesus. Tetapi yang jelasnya hanya seorang yang kembali dan
mengungkapkan kesyukuran, penghargaan mereka. Demikian juga yang terjadi di dalam kehidupan kita, saudara dan saudari. Ada kalanya kita terlalu tidak menghargai perkara-perkara yang ada di dalam kehidupan kita. Tidak mensyukuri apa yang sudah ada, yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Dalam bahasa Inggrisnya, we take granted of all the things that we have in our lives. Ada perkara-perkara yang kita tidak hargai. Apabila perkara-perkara itu tidak lagi kita miliki ataupun hilang, barulah kita terfikir, barulah kita bermati-matian untuk mau menghargainya. Barulah kita coba untuk merenung kembali. Oh, hari itu perkara ini tidak dihargai, tidak dipedulikan. Sebab itulah kesempatan-kesempatan yang kita ada, saudara dan saudari, selagi kita mampu untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kita harus gunakan. Hargailah masa yang ada, hargailah peluang yang kita ada untuk mau sentiasa mendekatkan kehidupan kerohanian kita kepada Tuhan. Sebab mungkin esok-esoknya ataupun hari seterusnya kita mungkin tidak lagi berpeluang. Mungkin kita tidak lagi ada kesempatan untuk melakukannya. Maka apa yang kita miliki, apa yang kita ada, peluang yang kita ada itu haruslah kita gunakan sebaik-baiknya dan menghargai setiap yang ada. Menghargai keluarga kita, menghargai setiap berkat-berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita, menghargai peluang untuk mengikuti aktiviti kerohanian yang ada dijalankan oleh pihak gereja. Karena mungkin pada suatu hari nanti, apabila kita tidak mampu lagi untuk mengikutinya, kita pasti akan merasakan kerinduan yang teramat sangat. Tetapi masa itu mungkin kita tidak berpeluang lagi. Demikian juga menghargai orang-orang di sekeliling kita. Mungkin sekarang ini kita tidak sangat mempedulikan, tetapi apabila orang itu telah pergi, telah meninggalkan kita, barulah kita bermati-matian menyesal karena tidak melakukan ini, karena tidak melakukan itu. Padahal kesempatan yang ada semasa masih hidup kita tidak gunakan sebaiknya. Kita mungkin tertanya, saudara dan saudari, apabila adanya yang meninggal, kemudian kena tunggu sehari, 2 hari, 3 hari, mungkin seminggu. Karena apa? Karena menunggu anaknya belum pulang, karena menunggu saudaranya belum pulang, karena dia mau ditunggu. Mengapa sewaktu seseorang itu masih bersama-sama dengan kita, kita tidak mengambil peluang untuk betul-betul menghargai, hadir kembali melihat melawat mereka dan menghargai mereka. Hanya karena sudah meninggal, barulah minta ditunggu-tunggu sampai sehari 2 supaya dapat melihat. Padahal orang itu telah pergi. Ambil kesempatan yang ada, ambil kesempatan yang kita miliki untuk menghargai orang di sekeliling kita. Karena kita tidak akan tahu, semua itu akan diambil Tuhan daripada kita. Demikian juga di dalam kesempatan-kesempatan kita untuk berbuat baik. Mungkin pada saat ini saja kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Pada esok-esoknya mungkin kita tidak mampu lagi, mungkin kita jatuh sakit dan sebagainya. Jadi peluang-peluang yang ada untuk melayani itu, peluang-peluang yang telah diberikan kepada kita, ruang-ruang yang ada untuk kita, untuk membawa kehidupan kita kepada pelayanan, bukan saja di dalam gereja, tapi juga di dalam pekerjaan-pekerjaan kita sehari-hari, haruslah kita hargai sebaik-baiknya. Saudara dan saudari, hari ini intensi kita mendoakan kanak-kanak, pelajar sekolah, dan para belia. Dan ini adalah generasi muda yang akan memikul tanggung jawab untuk membangun gereja, bukan saja pada masa hadapan, tetapi bermula pada hari ini. Mereka jugalah yang telah akan memulakan orang-orang yang akan menjadi pengganti kepada pelayan-pelayan di gereja. Sudah tentulah mereka ini bukan bermula pada masa yang seterusnya, tetapi pada hari ini. Pada saat inilah mereka harus dibimbing dan dibentuk. Dan saya mempunyai keyakinan yang sungguh tinggi kepada warga muda di paroki ini. Kita bercakap tentang paroki kita, sebab kita akan mempersiapkan community kita untuk merayakan hari paroki. Saya melihat, saya sungguh mendapat inspirasi daripada orang-orang muda di paroki kita yang mempunyai pemikiran, mempunyai ide, semangat untuk melayani. Memanglah sebahagian itu sedikit merasa ragu-ragu, merasa sedikit malas untuk mau melangkah, tetapi secara keseluruhannya kita melihat pemikiran, kesanggupan mereka,
idea mereka yang mereka berikan, kerja-kerja yang mereka telah lakukan, sungguh memberi inspirasi dan sungguh dapat membantu program-program gereja. Kita doakan orang-orang muda ini, rakan-rakan kita yang masih di dalam perjalanan untuk menempuh banyak lagi pengalaman di dalam hidup, khusus di dalam pelayanan gereja, supaya kekuatan yang mereka ada itu, semangat muda belia itu, darah muda itu digunakan sepenuhnya untuk bukan saja membangun diri mereka di dalam pengetahuan-pengetahuan yang masih belajar, tetapi akan digunakan untuk keluarga, masyarakat, community, berkhidmat untuk masyarakat dan untuk gereja. Dan mereka sudah tentu akan menjadi pengganti kepada kita. Dan di kesempatan ini juga kita mau mendoakan semua orang muda supaya sentiasa mendengar suara Tuhan di dalam panggilan untuk melayani. Saudara dan saudari, apabila kita bercakap tentang mempromosi panggilan, tidak semestinya harus menjadi padri, harus menjadi religious sister dan brothers. Tetapi apapun panggilan untuk melayani gereja, sekecil manapun ia, Tuhan akan mengolah semuanya itu. Sebab itu saudara dan saudari, kita mau menumpukan atensi kita pada misa ini kepada orang-orang muda, kanak-kanak kita. Dan hari ini juga seperti yang telah saya perkatakan, kita merayakan Santo Leo Agung, Leo the Great. Dia adalah seorang paus, seorang pope, dan dia terkenal dengan menentang ajaran-ajaran sesat pada masanya. Dan salah satu ajaran sesat yang ditentang oleh Pope Paus Leo Agung ini adalah suatu ajaran yang mengatakan Yesus itu adalah bukan manusia, he is not human. Kehidupan manusianya itu diserap, observed by his divinity, diserap oleh kehidupan ketuhanannya itu. Itu adalah sesuatu ajaran yang salah. Yesus adalah benar-benar Tuhan dan benar-benar manusia, 100% Tuhan dan 100% manusia. Itu adalah doktrin yang kita pertahankan, yang kita harus ikuti. Dan banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang berlaku pada masa itu yang ditentang oleh Pope Leo Agung. Demikian juga sekarang saudara dan saudari, orang-orang muda kita ini sentiasa berhadapan dengan ajaran-ajaran sesat. Mereka akan sentiasa berhadapan dengan tulisan-tulisan ataupun video-video ataupun juga apapun bentuknya yang akan menggoncang iman mereka. Apatah lagi jika golongan kanak-kanak ataupun golongan pelajar sekolah, pemikiran mereka mudah untuk dimanipulasi, mudah untuk dipesongkan, bukan saja oleh perkara-perkara yang tidak baik melalui media-media sosial, tetapi juga orang-orang di luar sana. Saya pasti ada juga golongan-golongan pelajar itu yang telah diberikan input yang tidak benar tentang ajaran agama kita. Di sekolah mungkin, mengapa kamu ajaran agama kamu seperti ini? Oh, itu adalah salah. Ajaran kamu seperti ini, itu adalah salah. Dan sebagainya. Dan semua ini saudara dan saudari benar-benar berlaku, terjadi di dalam kehidupan kita. Jadi apakah tindakan kita sebagai komuniti untuk mempertahankan iman yang kita telah tanamkan di dalam kehidupan anak-anak pelajar sekolah ini? Sudah tentulah pemikiran mereka dipisongkan. Seorang anak tadika kembali ke rumah mengatakan, cara berdoa bukan lagi begini, bukan lagi menanda salib, tetapi harus begini dan begini, diajarkan, dan itulah yang betul. Ini reality saudara dan saudari. Makanan seperti ini tidak boleh dimakan, kotor, ini haram, cikgu kata ini tidak boleh makan. Semua itu telah ditanamkan di dalam pemikiran anak-anak sekolah. Dan kita melihat itu sebagai ajaran yang menyesatkan mereka, sebab bukan diajar oleh agama kita sendiri. Sudah tentulah masing-masing mau mempertahankan bahwa inilah ajaran yang benar, inilah agamaku yang benar. Tetapi kita yang mau mempertahankan iman kita itu,
harus melihat perkara-perkara yang kecil seperti ini, contoh yang kita boleh lihat di dalam kehidupan seharian ini sebagai suatu cabaran yang akan menyesatkan. Demikian juga kepada mereka yang akan melanjutkan ke pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. Mereka sudah pasti lagi akan terdedah kepada bermacam-macam ajaran-ajaran yang menyesatkan mereka, yang akan menggoncang iman mereka. Sebab itulah saudara dan saudari, sangat bersesuaian dengan apa yang kita rayakan pada hari ini. Kita mohon kepada Santo Leo Agung untuk benar-benar berdoa untuk kita, mendoakan golongan yang muda supaya ajaran-ajaran yang memesongkan pikiran mereka itu, ajaran-ajaran yang menjauhkan mereka daripada iman, menjauhkan mereka daripada gereja, dapat dilihat sebagai suatu ancaman, bukan lagi ancaman yang kecil, dan dapat kita sadari itu adalah satu ancaman yang sentiasa berterusan, bukan dari dahulu, tetapi akan berterusan pada masa-masa yang akan datang. Jadi saudara dan saudari yang terkasih, kita berdoa untuk golongan ini, kanak-kanak, semoga iman yang kita tanamkan kepada mereka sentiasa berkembang, disuburkan, dan demikian juga para belia yang akan menjadi pengganti kepada pelayan gereja pada masa-masa yang akan datang, sentiasa diteguhkan di dalam iman mereka, memberikan apa yang telah mereka miliki untuk pembangunan gereja dan masyarakat, dan juga kita diajak untuk menghargai apa yang kita telah miliki. Bukan semua perkara yang kita miliki kita akan hargai, saudara dan saudari. Maka pada hari ini kita digesa untuk menghargai apa yang kita miliki. Semoga dengan penghargaan itu kita benar-benar menyadari akan kehadiran orang-orang di sekeliling kita dan menghargai berkat-berkat Tuhan kepada kita dan keluarga kita. Amin.